Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fivers, berhias. Satu kata ini sangatlah identik dengan wanita. Bagaimana tidak, wanita tidak pernah jauh lari dari kata cantik. Tapi, tahukah kamu Islam telah mengajarkan cara berhias mengikut syar'i seorang wanita? Sungguh, Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak pernah sepenuhnya melarang wanita untuk berhias. Oleh karena itu, Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan, apalagi merendahkan martabat seorang wanita. Yuk cari tahu cara berhias yang baik untuk menyambut Idul Fitri yang insya Allah lebih baik lagi bersama Ustadz Mulyadi MPD dan Syahzidan Septian sebagai moderator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fivers, gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar batasan berhias pada saat hari raya. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Mulyadi MPD. Bapak ini merupakan salah satu guru pengajar di SMP IPB Al-Ma'arif. Oke. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar batasan berhias saat hari raya. Nah, Fivers, di saat bulan suci Ramadan, apalagi di saat kita udah mulai dekatnya dengan hari raya Idul Fitri, banyak remaja kita yang berbondong-bondong membeli baju Ramadan dan bersifat konsumtif. Ada yang berbelanja dandan, parfum, dan baju bagus dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik di saat bulan hari kemenangan kita, yakni hari raya Idul Fitri. Nah, Ustaz, kira-kira bagaimana sih Ustaz hukumnya jika seseorang memakai baju hari raya yang mengundang perhatian, Ustaz? Di sini kita lihat dulu yang dia undang itu apa, perhatian siapa yang dia undang. Kalau dia mengundang perhatian pasangan halal dia atau suami dia, istri dia, itu malah berpahala, malah baik, malah bagus gitu. Malah itu sebagai ibadah bagi pasangannya masing-masing. Yang di sini dalam tanda kutip harus pasangan halal gitu ya. Tapi kalau bukan mahram dia gitu, yang diundang gitu, perhatian orang terundang gara-gara dia menggunakan pakaian yang berlebihan di saat Lebaran atau hari raya, itu bisa bermacam-macam kejadian yang akan terjadi gitu. Misalkan dia menggunakan pakaian yang menarik perhatian, misalkan dia itu menggunakan warna yang mencolok gitu.
warna yang mencolok, bajunya yang ketat. Sekarang kan banyak remaja-remaja yang ikut tren gitu. Iya. Ikut tren dalam artian orang pakai jilbab, dia pakai jilbab. Iya. Orang pakai baju hijab, dia pakai baju seperti itu, pakai baju dalam. Tapi dia tidak mengikuti syariat Islam. Dia pakai jilbab, pakai busana muslim kalau untuk apanya kan. Tapi dia tidak sesuai syariat Islam. Ada yang ketat, ya, ada yang singkat, nampak rambutnya, ada yang transparan malah gitu kan. Itu kan mengundang perhatian lawan jenisnya. Kalau udah seperti itu, orang bakalan berpikiran, ada yang berpikiran buruk gitu kan, ada yang naik syahwatnya, aturannya terjadi yang baik, malah yang tidak baik jadinya kan. Niatnya kan hanya untuk biar orang apakan agar dia diperhatikan oleh orang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan semua orang berbeda-beda. Jadi setelah dia memandang bisa jadi naik nafsunya, naik syahwatnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh ada kisah nyata, ada seorang gadis pulang malam, dia pakai busana lebar ya kan, pakai hijab lah ya, busana muslim longgar, pokoknya menutup aurat. Lewat dia di gang, di situ tuh ada preman, banyak premannya gitu. Habis itu esok paginya dia melihat berita ada seorang cewek ya meninggal diperkosa karena bajunya ketat. Dia lewat situ juga, dia lihat berita. Seperti saat dia lihat berita tadi itu, dia ingat kalau dia di jam yang saat itu 5 menit setelah itu dia yang lewat gitu. Nah, dari cerita itu dia dilindungi oleh hijab dia, dilindungi oleh pakaian dia tadi. Jadi yang mengundang yang tidak baik itu seperti itu jadinya gitu kan. Malah ke yang buruk yang tidak kita inginkan yang terjadi gitu. Dan pengakuan pelaku tadi di tahanan ditanya, dia tidak nampak siapa nih orang yang selamat ini yang menggunakan busana sesuai dengan syariat Islam tadi itu. Dia hanya melihat ada orang besar yang melindungi dia. Nah, jadi ambil yang baiknya, berarti pakailah pakaian yang sewajarnya. Apalagi nih remaja sekarang nih, apalagi nih teman-teman Fiverr tentunya fungsi hijab sekarang udah jauh dari yang dulu. Kalau dulu fungsi hijab sebagai melindungi diri dan kategori wajib, malah sekarang jadi fashion. Ya Ustaz, banyak orang yang pakai jilbab setengah, ada yang cuma sampai leher, yang dimana kalau di syariat kita kan yang menutupi mengulurkan jilbab hingga dada, bawah dada. Itu kadang banyak kawan-kawan sekarang remaja-remaja yang khususnya perempuan, dia hanya ikut tren gitu. Jadi nampak itu cantik, dia pakai juga gitu. Karena kan hakikatnya wanita itu suka yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Tapi dia tidak lihat di situ tuh ada syarat-syaratnya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oh kalau ini nanti yang dilakukan akan ada efek apa gitu. Nah, Fivers berarti nggak cuman dari kita menjaga penampilan aja, cuman ada juga nih beberapa aspek yang bisa aja menjadi hukumnya berdosa apabila kita pergunakannya secara berlebihan, yakni wewangian. Nah, pasti kan zaman sekarang banyak kan jenis wewangian yang sangat menyengat, bahkan yang menarik perhatian orang-orang. Kalau misalnya teman-teman lewat sedikit aja itu pasti wanginya semerbak banget. Nah, kira-kira ada nggak sih start hukum seseorang sudah berhiasnya berlebihan dan memakai wewangian yang lebihan juga? Kalau untuk wewangian, di sini kan Allah mencintai orang yang bertaubat, dan Allah juga menyenangi kebersihan. Jadi kan wangi-wangi itu kan bersih gitu kan. Tapi yang bersih bagaimana gitu? Wangi yang bagaimana gitu? Kalau wangi yang udah menyengat, itu ada dalil dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di situ
wanita yang menggunakan wewangian melewati gerombolan laki-laki pria itu diumpamakan sebagai pelacur yang menggunakan wangi-wangian. Jadi di sini Allah tidak melarang janganlah menggunakan wangi-wangian, tapi yang mau wangi-wangian yang bagaimana? Wangian-wangian yang lembut, ya, tidak menyengat gitu. Kan ada tipe orang. Sekarang ya, saya pun juga di sekolah gitu kan, berhubungan dengan banyak orang. Jadi banyak juga tipe-tipe badan. Ada jenis tipe bau badan gitu kan. Jadi kalau tidak menggunakan itu, dia akan bau gitu kan. Dan kalau nanti beribadah kan bisa mengganggu orang dalam beribadah gitu kan. Jadi perlu juga wangi-wangian kayak deodoran gitu. Tapi cari yang lembut, cari yang tidak menyengat gitu. Dan ada juga orang tanpa wangi-wangian, badan otak biasa aja, harum-harum aja gitu kan. Jadi gunakanlah wangian-wangian itu yang sewajarnya, yang tidak menyengat, yang tidak menarik perhatian lawan jenisnya gitu. Karena kalau sampai itu terjadi di yang perempuan atau wanita yang menggunakan itu tuh, dia akan berdosa. Dia diumpamakan sebagai pelacur oleh Nabi. Dan itu yang ikut dosa bukan dia saja gitu. Yang ikut berdosa itu ya mahram dia gitu, ayahnya. Kalau dia punya suami, suaminya, adik laki-lakinya. Ya itu yang laki-laki itu ikut berdosa gitu dengan dia menggunakan wangian-wangian yang menyengat gitu. Nah, berarti cara berpakaian kita maupun etika kita berlingkungan dan bermasyarakat itu juga imbasnya di bapak kita ke juga. Orang tua ya, ke keluarga laki-laki tepatnya, karena yang bertanggung jawab dengan yang perempuan itu ya laki-laki, ya saudara laki-lakinya, ayah laki-lakinya. Kalau sudah tidak ada ayah berarti abang laki-lakinya, adik laki-lakinya. Oke. Berarti saat tadi udah ketentuan fashion di saat bulan di hari raya, terus juga ketentuan wangian. Kira-kira start ada pertanyaan gini, harus baju baru nggak sih pas hari raya gitu? Itu ketika Nabi hari raya gitu, Nabi pergi ke lemari, dicarinya tempat baju yang itu, dicarinya baju yang jarang sekali dipakainya, dan dicarinya yang warna putih. Jadi kalau kita mau mengikut Nabi itu tidak harus baru. Kalau kita sudah waktu SD, SMP, SMA, pokoknya masih ada yang seperti itu. Kalau Lebaran wajib baru gitu kan. Tapi kalau Nabi mengajarkan kalau bisa baru. Tapi kalau tidak bisa, tengok yang di lemari itu mana yang jarang sekali dipakai dan masih bagus, cari yang warna putih. Mengapa cari warna putih? Karena itu lambang kesucian, dan itulah warnanya pun lembut dan tidak mencolok. Itu kira-kira berarti nggak harus baru, tapi kalau bisa diusahakan baru. Dan dengan ketentuan Nabi itu memakai baju putih disarankan. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan dari kaum wanita. Kira-kira nih, kan udah baju baru, fashion baru, wangian baru. Kira-kira boleh nggak sih Tat memakai kutek atau berhias jari di saat hari raya? Untuk masalah kuteks ya, kuteks ini kan letaknya di kuku ya. Kuku kita tuh ada di kaki dan ada di tangan gitu kan. Sementara tangan dan kaki itu adalah termasuk anggota wudhu kita ya kan. Anggota wudhu kita. Di situ ada di surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan wudhu. Ya, menyempurnakan wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala. Ya, banyak anggota wudhu kita yang wajib kena air gitu. Jadi kan kalau kayak kuteks pasangnya di kuku, letaknya di kuku, adanya di kaki dan di tangan gitu kan. Apakah pertanyaannya hukumnya tadi ya? Iya. Bagaimana hukum kuteks dipakai di saat Lebaran gitu? Dia boleh dipakai dengan syarat yang si perempuan dalam keadaan haid atau nifas, ya, dalam keadaan tidak suci. Tapi dengan syarat itu harus hilang atau dihilangkan ketika dia kembali suci lagi gitu.
Ketika dia tidak haid lagi, sudah tidak nifas lagi, itu wajib dihilangkan. Nabi juga waktu itu ada riwayatnya, ini Imam Nasai, riwayatnya seperti ini. Waktu itu ada perempuan dari Tabir menjulurkan tangannya memberikan surat kepada Nabi, tapi Nabi menahan tangannya karena Nabi ragu gitu. Lalu si perempuan bertanya, mengapa kau tidak mengambil surat yang aku berikan? Lalu Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Saya ragu, itu tangan tangan laki-laki atau tangan perempuan, ya. Yeah. Jadi Nabi ragu karena ditabir kan, tidak nampak palanya, tidak nampak, yang nampak hanya tangan. Jadi Nabi menyarankan gunakanlah merah-merahan. Jadi merah-merah artinya inai, ya, bukan kuteks ya, untuk membedakan, tapi jangan mencolok gitu. Jadi saran Nabi pun membolehkan menggunakan inai, karena inai bisa menyerap air ke kulit, ya, itu boleh menggunakan inai. Jadi kalau untuk saran saya, kalau memang mau juga yang bagus-bagus di hari raya gitu kan masih ada inai gitu. Ya. Kalau kayak kuteks, kita tidak tahu kita kapan ketemu dengan ajal kita, kapan kita akan berjodoh dengan ajal kita, iya kan? Iya. Sempat pagi kita lebaran menggunakan kuteks, siang atau malamnya kita meninggal. Kuteks itu tidak bisa dibuang ketika kita meninggal, ya. Ketika kita meninggal itu harus lekat, kuku panjang pun tidak boleh dipotong, ya. Itulah bukti kita nanti di padang mahsyar. Kalau kita dalam kehidupan sehari itu juga menggunakan kuku, karena kan kulit kita ini ketika meninggal tersentuh air aja seperti kambing dikuliti, apalagi dipotong-potong. Nah, itu ibaratnya katanya, ya. Jadi kalau saran saya lebih baik menggunakan inai dibanding menggunakan kuteks. Inai sekarang pun saya lihat sudah ada yang label halal, ya. Nanti kan sudah diapakan oleh pemerintah, kan disebut dari halal, baik digunakan. Nah, jadi karena yang aku dengar nih teman-teman aku pribadi pada udah sibuk nih cari vendor untuk nail art, untuk gambar kuku, karena biasa ya Ustaz, cewek-cewek tuh ribet banget kalau misalnya mau hari raya, banyak yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, tadi kan udah seputar wanita kan Ustaz. Kira-kira Ustaz ada nggak sih Ustaz ketentuan untuk laki-laki dalam berpakaian gitu? Kalau untuk laki-laki kita lihat sekarang ya, makin kesini pakai laki-laki itu makin bagus gitu. Iya. Ya kan, banyak pakai jas, baju pun semuanya tidak ada yang kan aurat laki-laki itu sebenarnya dari pusat sampai ke lutut gitu kan. Itu pun ditutup udah aman dunia dia gitu. Iya. Aman dunia laki-laki dia gitu kan. Tapi kalau sekarang kita lihat tren untuk laki-laki itu udah baik gitu, tidak ada yang buka baju gitu, walaupun kadang kan aurat itu hanya dari pusat ke lutut gitu kan. Kadang ada juga wanita tuh yang dari atas tuh dia udah nampak gitu aja, udah katanya ibarat sekarang ada roti sobeknya nampak gitu kan. Itu udah apa juga dia kan, ada berpikiran yang aneh-aneh juga. Jadi kita lihat sekarang, kalau menurut saya tren untuk laki-laki lebih baik dibandingkan tren untuk perempuan. Perempuan lebih banyak menggunakan tren tanpa syariat gitu. Kalau yang laki-laki kita lihat sekarang udah banyak yang pakai jas, pakai bajunya itu udah lengkap. Jadi lebih aman untuk laki-laki, karena di Indonesia sendiri kita jarang jumpa ya Ustaz, orang hari raya pakai celana pendek, jarang. Biasanya ada baju koko atau jas yang bilang Ustaz tadi. Nah gitu. Nah kira-kira Ustaz ada nggak sih Ustaz pesan buat para remaja-remaja nantinya, baik apa aja deh Ustaz, dalam bentuk umum atau bagaimana Ustaz? Kalau pesan saya di hari raya nanti dalam berhias, dalam berpakaian gitu kan, kita harus ikut syariat Islam. Kita harus tahu, jangan uru kawan, ikut-ikut kawan gitu kan.
kawan pakai ini, kita pakai ini. Kadang kita nanti takutnya tergiling oleh tren tadi gitu, termakan oleh tren tadi gitu kan. Coba kembali lagi ke syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berpakaian tersebut, menutup aurat, ya aurat perempuan sampai mana kan? Jadi perempuan tuh auratnya kan hanya muka yang diboleh dinampakkan sama telapak tangan gitu. Yang selebihnya ditutup. Ditutup bagaimana? Ditutup rapat, ketat atau bagaimana? Singkat. Tidak, ditutup dengan longgar gitu. Longgar. Kalau dia pakai hijabnya sampai ke dada, dijulurkan, longgar. Dan kalau untuk pria, ya sewajarnya pakai baju koko, celana, sarung gitu kan. Jadi satu lagi kalau untuk perempuan, kalau masalah kutek tadi, alihkanlah ke inai tadi, pancar air gitu kan, ke inai atau pancar air, itu lebih aman nantinya gitu. Kita takutnya, yang saya takutkan itu tadi, kalau sempat kita meninggal dalam keadaan menggunakan kutek tadi itu, ya. Menggunakan kutek, apalagi nanti ada yang kutek, saya lihat kuku itu ditambah-tambah banyak panjang kan lagi kan, itu kayaknya menyiksa diri gitu, menyiksa diri nanti menghilangkannya pakai thinner lagi, kita pakai apa lagi, malah ada yang pakai pisau lagi kan. Nanti terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan di situ nanti kita bakalan sholat, mau berwudu gitu kan. Kalau sempat kita meninggal kita diwudukkan, disolatkan, airnya nggak masuk ke kuku-kuku tadi. Jadi alihkan ke, kalau memang mau juga gitu kan, memang mau juga pakai inai saja, tapi jangan yang menarik terlalu mencolok gitu, jangan menarik perhatian lawan jenis yang bukan muhrimnya gitu, yang halalnya gitu. Kalau yang pasangan halal mau pakai semenor apapun di dalam rumah tidak apa-apa, tapi kalau udah keluar, ingat kalau kita udah di luar, apalagi kalau untuk dia sudah pasangan halal, kalau perempuan itu naksir, maksudnya suka orang sama perempuan itu pas lagi di luar, itu yang berdosa suaminya, atau itu yang berdosa orang yang bertanggung jawab terhadap dia, ayah dia, abang laki-laki dia, adik laki-laki dia, itu yang bertanggung jawab atas dosa-dosa tadi itu udah berdosa abangnya, udah berdosa adiknya, itu udah berdosa juga orang tua. Jadi terus untuk wangi-wangian pakai yang lembut itu, ya saya tidak melarang menggunakan wangi-wangian, pakailah wangi-wangian karena Allah mencintai yang bersih. Allah juga, sedangkan kita mau sholat Jumat diwajibkan untuk menggunakan wangi-wangian, tapi jangan yang lembut. Baik, mungkin itu aja sekian dari penyampaian pesan-pesan dari Ustaz. Semoga podcast kita hari ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi teman-teman Vibers dalam menanggapi nantinya kita saat menyambut yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah mengundang kami, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Vibers semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekian episode podcast hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.